laut berhias nelayan, aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan, di pulau bertua, Kepulauan Riau. Beragam budaya. Assalamualaikum Ibu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar? Ada yang mau saya tanyakan. Waalaikumsalam Bapak Rudi. Silakan Pak. Begini Bu, ada beberapa siswa saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Dalam catatan saya sudah ada 4 anak dalam minggu-minggu ini yang terlambat datang ke sekolah. Oh begitu ya Pak. Sekarang kita identifikasi dulu situasinya ya Pak. Jadi di sini dari skala 1 hingga skala 10, seberapa besar Bapak merasa bisa dalam mencapai tujuan coaching yang kita lakukan nantinya? Saya rasa mungkin sekitar dalam skala 4 Bu. Karena masih banyak siswa yang sering terlambat. Dan ini juga mempengaruhi proses belajar mereka nanti. Oke, begitu ya Pak ya. Nah, terus menurut Bapak Rudi, apa kekuatan yang Bapak miliki untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Kekuatan yang saya miliki mungkin saya mencoba memberikan pemahaman pada siswa tersebut dan sudah saya coba untuk dapat memperbaiki kebiasaan terlambat tersebut. Saya coba memberikan pemahaman, juga saya sampaikan kepada para guru-guru supaya memberikan tekanan kepada siswanya. Begitu, Bu. Oke, baik Pak. Kira-kira apakah ada peluang atau kemungkinan yang Bapak lihat? Mungkin peluang atau yang dapat saya itu saya melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik agar siswa lebih termotivasi untuk datang ke sekolah pada tepat waktunya. Oke. Dan terkait hambatan, apakah kira-kira ada hambatan atau kendala yang mungkin muncul, Pak? Ada beberapa faktor hambatan, ya, seperti jarak rumah anak ke sekolah dan beberapa kendala seperti transportasi yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang ke sekolah tepat pada waktunya. Oke, luar biasa jawaban dari Pak Rudi. Nah, terus setelah kita mengetahui kendala, kira-kira apa solusi Pak yang bisa kita terapkan? Solusinya saya pikir kita bisa melibatkan orang tua agar lebih aktif mengontrol anaknya, dan mungkin juga kita adakan kegiatan yang membuat siswa datang awal ke sekolah. Oke, baik Pak Rudi, luar biasa. Itu adalah satu langkah yang positif ya Pak Rudi. Luar biasa Pak Rudi ini. Terus bagaimana cara Pak Rudi ini merencanakannya untuk mencapai tujuan yang telah Saya berencana untuk bekerja sama dengan guru-guru dan orang tua dalam melibatkan siswa untuk kegiatan sekolah. Mungkin juga dengan menyenangkan begitu
boleh kita lakukan untuk memberikan motivasi kepada anak-anak untuk datang ke sekolah tepat waktu. Oke Pak Rudi, luar biasa. Terus apakah ada prioritas tertentu dalam rencana yang akan Bapak lakukan? Prioritas ya Pak? Ya, prioritas yang utama adalah saya tadi melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan-aturan yang Anak pulau kepulauan Riau, jiwa Oke, Pak Rudi bisa diulangi lagi Pak Rudi, suaranya tadi menghilang. oh ya, tadi prioritas utama saya Ya, adalah terkait prioritas utama. melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan peraturan atau aturan-aturan yang baik dan menarik dan menyenangkan untuk siswa antusias datang ke sekolah. Oke, luar biasa ya. Itu adalah langkah yang bagus ya Pak, yang ingin Bapak terapkan. Nah, setelah saya mendengarkan apa yang telah Bapak paparkan tadi, terus mengenai jangka waktunya Pak, gimana Pak? Untuk jangka waktunya saya berharap dalam beberapa bulan pertama ini sudah kita bisa melihat perubahan-perubahan positif dan antusias siswa lebih banyak yang tepat waktu datang ke sekolah. Mantap ya. Terus ini ada pertanyaan lagi Pak. Bagaimana Bapak mengukur gitu keberhasilan dari rencana yang telah Bapak susun ini? Untuk mengukur keberhasilan siswa itu bisa kita lihat dari seberapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di sekolah. Oke, mantap Pak. Namun kita ketahui dalam setiap rencana itu pasti ada tantangan ya Pak ya, yang akan kita hadapi gitu kan. Betul sekali, Bu. Nah, jadi bagaimana trik Bapak untuk menghadapi masalah tersebut? Trik saya yang pertama saya pastinya mencoba berpikir tentang alternatif atau mencari solusi lain jika rencana yang awal yang saya lakukan ini tidak berjalan dengan lancar. Juga saya senantiasa dan selalu berbicara dengan guru-guru, rekan-rekan sejawat saya untuk mendapatkan masukan dari mereka dan juga saya sampaikan juga hal ini dengan pimpinan kita, yakni Bapak Kepala Sekolah. Gitu. Iya. Oke. Mantap Pak ya, luar biasa Pak Rudi. Saya sangat mendukung apa yang telah Pak Rudi paparkan tadi ya Pak. Terus Pak, bagaimana pertanyaan selanjutnya ya Pak ya, bagaimana komitmen dari Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan? Saya berkomitmen itu pertama untuk benar-benar menjalankan rencana yang telah saya lakukan ini dan berusaha keras agar siswa-siswa itu lebih bersikap disiplin dalam datang tepat waktu ke sekolah gitu, Bu. Oke Pak, terus kira-kira siapa atau apa yang bisa membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini Pak? Mungkin untuk yang bisa membantu saya ya, pertama sekali itu warga sekolah, terutama guru-guru,
orang tua pastinya, ya, mohon dukungan dari orang tua dan mungkin juga beberapa teman di lingkungan sekitar yang bisa membantu untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah gitu. Oke Pak. Terus pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut ya Pak setelah sesi coaching ini? Tindak lanjutnya Pak gimana? Tindak lanjut setelah sesi coaching, saya rasa saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan akan berbicara dengan Ibu lagi, ya. Jika ada hal-hal yang perlu saya diskusikan, saya coba menghubungi Ibu lagi begitu, Bu. Dan saya mohon Ibu selalu siap untuk berdiskusi dengan saya. Oke Pak Rudi, mantap. Saya siap ya Pak Rudi, membantu jika saya diperlukan. Dan saya percaya juga bahwa Pak Rudi bisa melaksanakan rencana ini. Jadi seperti tadi, jika ada perkembangan atau Pak Rudi butuh bantuan, jangan ragu ya Pak Rudi, silakan hubungi saya. Ya Bu. Ya Bu. Terima kasih banyak Bu. Saya sangat menghargai dukungan Ibu dan mohon nantinya jika saya hubungi Ibu selalu siap untuk saya begitu. Oke, siap Pak Rudi. Semoga rencana aksi ini membawa perubahan positif terkait siswa tadi yang sering datang terlambat ke sekolah tadi ya Pak. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Aziza. Oke, sama-sama Pak Rudi. Tetap semangat dan terus berusaha ya Pak. Ya, Pantang mundur. Wah. Ya. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa kembali. Ya. Aku dilahirkan di pulau bertua, Kepulauan Riau. Beragam budaya, warna. Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam. Aduh, mengganggu ini. Boleh saya meminta waktunya sebentar, Pak? Boleh Bu, baik Bu, silakan. Apa yang Ibu mau ceritakan? Oke, saya mau bercerita tentang apa yang telah saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Oh, tentang masalah yang tadi Bu ya, supervisi tadi. Iya Pak. Nah, ceritakan Bu, apa kejadian tadi? Jadi begini loh Pak, tadi saya barusan mendapat teguran nih dari kepala sekolah karena Bapak kepala sekolah tersebut mendapat laporan dari pengawas binaan sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar tersebut. Ia keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Jadi saya mengajar itu dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, Pak. Jadi ya, pengawas tersebut tampaknya tersinggung gitu dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Oh, begitu Ibu ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita identifikasi dulu tentang kira-kira nih berapa skala, kalau kita dari 1 sampai 10 skalanya, berapa skala dari masalah tersebut? Kalau menurut saya mungkin sekitar 60 Pak. Oh gitu ya. 6 ya, 6. Skalanya 6. Oh, 6 sudah gitu ya. Iya Pak. Jadi kira-kira hambatan apa yang menyebabkan Ibu itu tidak menggunakan buku teks? Jadi saya ini Pak sudah terbiasa Pak mengajar dengan mengajar tanpa menggunakan buku teks itu Pak. Karena materi yang akan saya ajarkan itu sudah saya kuasai Pak.
Oh, hebat juga Ibu ya. Jadi sebelum sebelum melakukan mengajar, Ibu sudah menguasai materinya. Jadi kelebihan apa yang Ibu rasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks tersebut? Oke. Jadi kalau saya mengajar tanpa menggunakan buku teks itu, Pak, saya merasa lebih bebas gitu ya dalam menyampaikan materi dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Jadi bebas, Pak, merdeka. Gitu. Oh ya, benar Bu, benar sekali. Jadi kalau boleh tahu, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa Bu? Ya, saya menggunakan sumber belajar dari internet, seperti video pembelajaran di YouTube. Terus saya juga melihat artikel ilmiah gitu Pak di internet. Jadi saya tidak berfokus pada buku aja. Jadi banyak sumber yang saya lakukan gitu. Keren sekali Bu, keren sekali Bu. Itu sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ya. Iya, Jadi Pak. menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid tersebut? Kalau saya pikir-pikir Pak, penggunaan buku teks itu tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Oh ya, betul sekali. Saya setuju juga dengan Ibu. Jadi semua bisa kita jadikan sumber belajar Bu. Iya Pak. Semakin banyak kita gunakan sumber belajar, maka akan Selanjutnya, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, yang pertama tentunya saya harus menghadap ke kepala sekolah dulu Pak untuk menyampaikan permintaan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas kita. Terus kalau memang memungkinkan saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini tidak menimbulkan salah paham Pak yang berkepanjangan gitu. Itu yang akan saya selesaikan dulu. Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi apa yang Ibu sampaikan nantinya jika bertemu dengan Bapak pengawas? Tentunya saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar di antaranya yaitu di antaranya ya buku teks, terus ada tambahan lain lagi seperti saya belajar menggunakan internet tadi, saya mengambil materi dari internet, terus video pembelajaran yang ada di YouTube itu tadi. Jadi bukan hanya menggunakan buku teks tadi, jadi banyak sekali referensi untuk pembelajaran itu Pak. Bagus sekali Bu, bagus sekali rencana Ibu itu. Saya sangat mendukung. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu berhasil ya Bu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Bu, ini untuk kedepannya ya. Saya mau tanyakan dengan Ibu tuh, apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat ini? Oke, jadi Pak, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan Merdeka Belajar, Pak. Dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam eksplorasi materi itu, Pak. Jadi tanpa ada unsur paksaan pada murid, saya akan serahkan pemilihan sumber belajar itu pada murid-murid saya. Ya, benar sekali Bu. Jadi hendaknya pembelajaran-pembelajaran yang telah kita lakukan itu selalulah berpihak kepada murid. Ya Bu ya. Iya. Jadi bagus sekali itu Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai harapan yang Ibu inginkan. Oke. Ya.
Ya Pak, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan murid-murid kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin Ibu, amin. Ya Ibu, betul sekali Ibu Diza. Harapan kita murid kita itu selalu senang terhadap gurunya, dan kita juga jika murid kita sudah senang terhadap gurunya, kita mengajar juga tetap semangat Ibu ya. Merdeka ya Pak, merdeka. Merdeka ya. Merdeka. Betul. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Aku lihat laut berhias nelayan, aku pandang pulau hijau membentang. Disinilah tempat aku dilahirkan, di pulau bertua kepulauan.